Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artadini Akmal, SAP MPA dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian terkait dengan judul Rancang Model Nagari Tageh berbasis kolaboratif dalam menghadapi era pandemi COVID-19. Pada hal ini, skema penelitian ini adalah skema penelitian dasar. Sebelum mulai mengutarakan hasil, izinkan kami terlebih dahulu memberikan pendahuluan atau latar belakang kenapa kami memilih topik ini sebagai judul penelitian kami. Nagari Tageh merupakan program yang diusung oleh Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk refleksi dari undang-undang yang mengatur tentang desa dan kelurahan bencana tangguh. Di Polda Sumatera Barat merupakan leading sektor dari program Nagari Tageh ini. Targetnya, program Nagari Tageh ini tidak hanya sekedar di bidang kebencanaan, namun juga di bidang lain seperti ekonomi, ketahanan pangan, pertanian, hukum, dan tentunya di bidang kesehatan. Berdasarkan data awal yang sudah kami peroleh, ternyata program Nagari Tageh ini tidak berjalan dengan baik di tanah datar sebagai tempat penelitian kami laksanakan. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama itu adalah menganalisis peranan dari para stakeholder dalam menyiapkan dan menjalankan program dari Nagari Tageh ini. Maksudnya di sini adalah kami melihat bagaimana program internal atau kesiapan internal dari masing-masing stakeholder yang nanti stakeholder ini akan kami jadikan sebagai informan dari penelitian kami. Yang kedua, menganalisis kemampuan stakeholder dalam menginisiasi kolaborasi. Apakah internal dari stakeholder atau informan atau dinas-dinas terkait ini bisa berkolaborasi untuk melaksanakan program Nagari Tageh. Dan yang ketiga, harapan kami bisa membuat sebuah model kolaboratif untuk program Nagari Tageh ini, yang mana model kami ini nanti bisa digunakan oleh stakeholder agar masalah-masalah yang timbul selama program Nagari Tageh ini berjalan bisa semakin diminimalisir. Metode penelitian, kami gunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan soft system methodology. Pendekatan kualitatif kami menggunakan pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan survei. Sedangkan pendekatan soft system methodology merupakan pendekatan yang kami gunakan untuk menganalisis para stakeholder, apakah para stakeholder ini mungkin untuk berkolaborasi atau tidak. Selanjutnya, hasil dan luaran yang kami capai selama melaksanakan penelitian pada tahun ini sebagai berikut. Bahwa berdasarkan 3 tujuan yang sudah kami jelaskan di atas, hasil yang kami temukan itu benar, ternyata program Nagari Tageh di Kabupaten Tanah Datar ini masih belum berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan bahwa program Nagari Tageh ini tidak terlaksana di Nagari model yang sudah dipilih oleh Polres Sumatera Barat untuk dijadikan pilot project-nya. Di Nagari yang menjadi model ini, mereka pada tahun 2018 hanya mampu membuat struktur organisasi kepengurusan dan masih belum mampu untuk menjalankan program-program yang diusung oleh Nagari Tageh ini. Dan ini adalah stakeholder atau informan penelitian kami, ada 10 instansi, dimulai dari Dinas PMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPBD, Polres Tanah Datar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Polsek Salimpaung, Puskesmas Salimpaung, Pemerintah Nagari Salimpaung, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan berdasarkan tujuan tadi juga, ini adalah hasil yang bisa kami jabarkan, namun kami perlu tegaskan bahwa ini adalah ringkasan, dan untuk melihat detailnya kami sudah upload laporan penelitian kemajuan 70% di situs LPPM Universitas Negeri Padang. Nah, dari hasil penelitian dapat kami simpulkan bahwa program Nagari Tageh ini pada dasarnya masih berorientasi kepada Polres, Polsek, dan pemerintahan nagari saja. Masih belum ada keterlibatan dari stakeholder lain, dari instansi-instansi lain untuk pelaksanaan program Nagari Tageh ini. Sedangkan
tujuan dari Nagari Tageh ini yang diusung oleh Polda Sumatera Barat itu adalah tidak hanya di bidang bencana saja, tapi juga di bidang kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, pertanian, dan hukum tentunya. Selanjutnya, dinas-dinas lainnya ini ternyata masih belum mempunyai peranan yang berarti. Maksudnya di sini adalah dinas-dinas ini hanya sebagai penerima sosialisasi saja, belum sebagai pelaksana program, yang mana dinas-dinas atau stakeholder ini hanya menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan oleh Polres atau Polda, tapi masih belum terjun langsung untuk mengusung program Nagari Tageh ini. Jadi menurut analisa kami masih diperlukan sebuah model yang bisa dipakai oleh para stakeholder ini untuk bagaimana mereka harus bisa bekerja sama, berkolaborasi agar program Nagari Tagih ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya ini adalah analisis pemetaan stakeholder untuk melihat inklusivitas stakeholder. Jadi ada 4 bagian dalam bagian kami, ada key player, ada subject, ada crowd, dan ada contact center, yang mana pengolahan datanya sudah kami lampirkan secara rinci di laporan penelitian kami. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 6 stakeholder yang berada pada kolom key player, ada 4 orang yang berada di kolom subject, 2 berada di kolom crowd, dan 1 berada di kolom contact center. Ini sebaran dari stakeholder ini membuktikan kepada kita bahwa ternyata stakeholder ini bisa untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Buktinya di setiap kolom itu ada stakeholder dan tidak ada kekosongan. Maka dari itu, dari keempat kolom ini ternyata bisa stakeholder ini melaksanakan yang namanya sebuah kolaborasi. Ini bagian terakhir dari presentasi kami, analisis jaringan sosial stakeholder dalam menginisiasi kolaborasi. Maksud dari chart ini adalah nomor yang ada yang tertera pada chart ini merupakan nomor urut dari stakeholder atau informan penelitian kami. Dan di sini kita bisa melihat ada garis penghubung antara stakeholder satu dengan stakeholder lainnya. Dan dengan adanya garis penghubung ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata antara stakeholder satu dengan yang lainnya itu mempunyai hubungan atau mempunyai keterikatan atau mempunyai kepentingan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh bisa kami simpulkan antara stakeholder nomor 3 dengan stakeholder nomor 2 itu punya garis koordinasi panahnya menuju ke stakeholder nomor 2. Maksudnya stakeholder nomor 3 ini bisa menginstruksikan stakeholder nomor 2 untuk melaksanakan program atau unsur-unsur yang ada dalam program tersebut. Maka dari itu disimpulkan lagi bahwa sangat memungkinkan sekali bahwa kolaborasi ini terjadi dalam pelaksanaan program Nagari Tageh, dan ini merupakan bentuk model yang bisa kami tawarkan bagaimana cara koordinasi antara masing-masing stakeholder dan bagaimana hubungan kepentingan dan kekuasaan atau kekuatan yang ada pada masing-masing stakeholder. Untuk lebih lanjutnya ada di laporan penelitian kami yang sudah kami unggah di situs LP2M. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya kami bisa mengatakan bahwa program Nagari Tageh yang sudah diusung oleh Polres Tanah Datar itu sudah berjalan dari 2018, ternyata masih belum berjalan dengan baik. Dan pada masa pandemi COVID kemarin, program Nagari Tageh yang di beberapa daerah digunakan untuk sebagai program untuk mengatasi pandemi COVID, ternyata di Tanah Datar program Nagari Tageh tidak digunakan, malah program Nagari Tageh ini bisa dikatakan berhenti di saat pandemi COVID karena masing-masing stakeholder ini mempunyai tugas masing-masing untuk menanggulangi COVID. Dan selanjutnya dari analisis SNA yang sudah kami jelaskan tadi bahwa sangat mungkin terjadi kolaborasi antara semua stakeholder, maka dari itu model yang kami tawarkan adalah model kolaboratif untuk program Nagari Tageh. Dan harapan kami atau saran yang kami paparkan pada penelitian ini agar
Polda Sumatera Barat dan Polres Tanah Datar ini memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk membuat undang-undang atau tim gabungan yang terdiri dari masing-masing stakeholder untuk melaksanakan program Nagari Tagih ini, yang mana ini merupakan dasar dari stakeholder ini nantinya untuk melaksanakan program Nagari Tagih. Hanya itu mungkin presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.